Pace bene, masih di mea culpa. Saya punya satu berita dengan singkat saya buat. Why a Yale neuroscientist decided to change careers and is now becoming a priest. Ada seorang ahli neuroscientist, seorang ahli neuron, saraf-saraf atau apa, impuls atau apa namanya itu. Seorang ilmuwan peneliti memutuskan untuk menjadi seorang pastor di gereja Katolik. Artinya dia punya masa depan yang cerah di bidang ilmu, di bidang pengetahuan sekular, di bidang biologi semacam ini, tetapi dia memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Alasannya ini yang membuat saya merasa tertarik untuk membahasnya. Saya juga coba lihat dia punya data di LinkedIn, LinkedIn. Jamie Maldonado Aviles itu namanya. Dia sampai pada saat ini datanya disebut sebagai diakon di Keuskupan Agung Hartford. Dia mendapatkan karya postdoktoralnya di Yale School of Medicine. Graduated student dari Center for Neuroscience, University of Pittsburgh. Dia sudah doktorat dan lalu juga bersekolah di University of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico. Oke. Ini data-data pribadinya sedikit. Alasannya yang menjadi pastor itu, untuk mau menjadi pastor itu yang istimewa. Sebenarnya sudah lama dia sudah mulai masuk ke sekolah imamat. Sudah cukup lama, sejak tahun 2014 dia sudah mulai masuk ke seminari. Dan dia selesai dari Yale School of Medicine tahun 2014. Dan saya sudah juga lihat ada tulisan-tulisan ilmiahnya yang dia buat di bidang kesehatan. Apa yang menarik? Ini dikatakannya. If I see myself 90 years old, close to death, would I say to myself, I should have entered seminary? Dia khawatir kalau nanti dia berusia 90 tahun, lalu dia akan bertanya, dan sudah dekat ke kematian, dia berkata pada dirinya, seharusnya aku masuk seminari dulu. Begitu. Artinya dia punya keinginan di dalam hatinya untuk masuk seminari, menjadi pastor, tetapi ada hidup lain yang dia jalani, yaitu menjadi seorang peneliti neuroscientist. Ada dorongan untuk menjadi pastor, tetapi dia pendam. Tetapi dorongan itu sangat kuat sampai dia berkata, jangan-jangan nanti saya menyesal kalau nanti saya tidak kunjung mengabulkan dorongan ini. Maka saya tidak ingin nanti ketika saya berusia 90 tahun, sudah dekat ke kematian, lalu saya berkata kepada diriku, seharusnya saya menjadi seorang anak seminari dulu. Sebuah penyesalan. Maka dia tidak ingin menyesal. Katanya ada satu dorongan yang sangat konstan, terus-menerus di dalam hatinya untuk menjadi seorang imam. Padahal dia punya karir yang cemerlang di dunia akademis, di dunia kesehatan. Maka dia terdorong untuk menjadi seorang pelayan in a different way, di cara yang berbeda. Meskipun dia sudah sukses di bidang akademik, tetapi dia ingin meneruskan itu secara lebih konkret pelayanannya dengan menjadi seorang imam. Eventually the calling he felt from God become too powerful to ignore. Dia merasakan panggilan di dalam dirinya itu menjadi sangat berkekuatan dan terlalu kuat untuk diabaikan. Lalu akhirnya dia meninggalkan laboratorium tempat dia melakukan riset dan masuk seminari Katolik di Catholic University of America in Northeast DC to become a priest. Kadang panggilan itu datang secara tidak terduga dan sebenarnya bisa dirasakan tetapi sulit untuk dikabulkan. Ada yang sulit menyadarinya, ada yang menyadarinya tapi sulit memutuskan. Ada yang tidak memutuskan meskipun terpanggil,
akhirnya menyesal. Saya tadi juga membaca komentar saudara di kolom komentar. Saya dulu tertarik mau masuk satu kongregasi, tetapi karena 1-2 alasan tidak jadi, dan ya dia membuat emotikon menangis begitu ya. Ada kadang kita sesali. Ada juga sebenarnya yang memilih masuk ke dalam, tetapi sepertinya lebih bahagia saya berkeluarga. Akhirnya memang harus kita rasakan ada dorongan yang konsisten dan panggilan yang kuat untuk sulit diabaikan begitu ya. Entah panggilan berkeluarga atau panggilan untuk hidup selibat menjadi imam. Kita semua punya panggilan masing-masing yang kita baiknya ikuti sesuai dengan suara hati kita, sehingga kita menjalani hidup dengan bahagia. Ya, memutuskan itu kadang sulit. Dan kalaupun gampang memutuskan, untuk secara konsisten menghidupi keputusan itu butuh usaha ekstra juga untuk setia dan berkomitmen pada keputusan yang sudah kita buat. Semoga kita sanggup dalam keputusan apapun yang sudah kita buat, dalam berkeluarga, dalam panggilan selibat, dan kalaupun suatu waktu ada perubahan jalur, semoga itu menuju kebahagiaan sejati, bukan hanya kesenangan sesaat dan semata. Pace bene.